Guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Lah jatuh deh Pennywise gua. Bentar. Oke, welcome back to Paranormal. In today's video, kalian udah lihat di judul dan di thumbnail. Yes, gue mau ngebahas tentang seorang YouTuber yang cerita hidupnya itu nggak ngenakin. Oh, bukan kayak cerita perjuangan dia menjadi seorang yang terkenal, singkalabidu. Nggak kayak begitu. Ini benar-benar kasus tragis ya. Gue nggak mau spoil banyak-banyak. Mungkin kalian udah pernah dengar kasus tentang dia. Gue remind you geng, kalau kalian udah pernah ngedenger kasus ini, pura-pura aja nggak tahu, biar seru, oke? And don't spoil the other subscribers. I'll be appreciated. So, recapnya sedikit ya sebelum kita masuk banget. Jadi, dia ini seorang YouTuber yang terlalu overshare, yang menceritakan segala masalah hidupnya ke viewersnya, which I think is not a great idea. Masalah hidupnya dia itu udah kebanyakan tuh recapnya. Udah lalu nonton gua aja dulu. Oke, so let's just get into it. Siapa ini YouTuber? Kenapa dia menjadi salah satu kasus YouTuber yang menyedihkan dan yang tragis? Right, so gue mau memperkenalkan, ini adalah seorang YouTuber dari Amerika Serikat dengan nama Samantha Woolford. Dia ini lahir pada 28 Agustus tahun 1989. Nah, si Samantha ini dia bukan anak tunggal, tetapi dia anak tertua dari 3 bersaudara. Ketika dia yang namanya remaja lah ya, teknologi udah mulai canggih di sana di sini udah ada. Ya dia ini nggak bisa lepas ya namanya dari media sosial, like everybody does right now. Tetapi dia ini dari masa remaja aja si Samantha tuh bukan individu yang kayak punya ambisi untuk jadi apa gitu, pengen punya mimpi besar. Dia enggak, dia cuma like just living her life dan ya udah jadi sebagai remaja yang bisa-bisa aja gitu loh. Nah, akhirnya ketika dia umur 19 tahun si Samantha ini menemukan cinta pertamanya di sekolah. So she met her new boyfriend, akhirnya mereka jadian, dan pada tahun yang bersamaan si pacar ini menjadi bapak dari sepasang bayi kembar. Gue susah banget ngomongin karena gue dari tadi proses otaknya, nggak tahu kenapa ya. Gue hari ini rada kagak connect gitu. Ya MBA lah ya, Mirror Before X dong, you know what I'm saying. Akhirnya si Samantha umur 19 tahun udah punya 2 anak kembar. Namun ya namanya kebiasaan anak remaja ya kan ya, si sang bapak mundur lah. You know what I'm saying, like I'm still young. Dia gak mau tanggung jawab, brengsek banget. Dimana akhirnya dia udah umur 19 tahun, udah selesai sekolah, malah punya anak, gak punya pekerjaan. Dia nih lagi di situasi yang lumayan sulit, dimana dia cuma kerja kayak kerja sampingan, gak pernah dapat full time. Gak ada yang mau menerima Samantha menjadi pekerja full time. Lalu beberapa bulan kemudian ketika tahun 2008, meskipun si Samantha ini pemasukan uangnya itu sangat amat terbatas, dia menyadari lah, maksudnya dalam dunia ini setidaknya gue pengen lah namanya treat myself, untuk membelikan apalah buat diri sendiri, buat nyenengin gitu kan ya. I'm sure you know kalian udah kerja capek-capek dan menyisihkan duitnya untuk buat kalian sendiri, buat beli apalah, merchandise, I don't know, a new phone, untuk treat yourself. Nah akhirnya untuk treat herself, si Samantha ini pengen lah yang namanya membuat tato untuk dirinya, yang dimana sebenarnya dia sendiri udah punya banyak tato, cuma dia mau nambah lagi. Nah pas lagi di sana si Samantha ini bertemu dengan pelanggan lain, seseorang yang belum pernah dia temuin di dalam hidupnya, yaitu adalah Ernie. Well, pertemuan mendadak itu menjadi sebuah kisah yang romantis. Keduanya terus berbicara dan akhirnya mereka cocok lah. Nah, so who is Ernie? Ernie ini yang mempunyai nama lengkap Ernest Leo Barra, lahir pada hari Natal tahun 1985. So, it's gonna be like 25 December. Nah, Ernie mempunyai masa belakang kecilnya tuh yang normal. Maksudnya dia sama orang tuanya tuh adem ayem. Walaupun orang tuanya itu bercerai, mereka nih masih yang namanya saling kontak-kontak. Dan bahkan Ernie ini juga dikenal sebagai orang tukang nyumbang gitu loh. Dia tuh baju aja nggak dipakai, dia kasih menjadi sumbangan. Kalau dia ada pengeluaran lebih, dia memberikan charity, ya sumbangan lah ya. Ketika dia remaja, si Ernie ini terkenal sebagai anak nerd juga. Dia tuh kutu buku, and the time went by, dia menjadi seorang gamer yang dimana dia senang main video game sampai berjam-jam main video game Halo and World of Warcraft.
Tetapi dia ini bedanya sama Samantha, ketika usai sekolah dia ini bener-bener bekerja, nggak kayak linglung, gue bingung kerja apa. No, Ernie ini nggak masuk kampus, tetapi dia masuk kayak ke institut, dimana institutnya itu belajar tentang komputer. Nah, sembari dia di dalam institut itu, dia juga bekerja sebagai tukang kayu di toko telco. Sampai akhirnya ketika dia lagi sibuk-sibuknya tuh jadi tukang kayu dan belajar di institut buat belajar komputer, dia bertemu dengan Samantha yang masuk ke dalam hidupnya. Well, ya yang namanya pacaran di awal-awal, kebanyakan hal-hal itu kan berjalan dengan baik untuk keduanya. Meskipun Samantha itu nggak bekerja, again, Ernie, walaupun dia baru bekerja sebagai pengrajin kayu, dia dapat membiayakan Samantha beserta 2 anaknya itu. Dia benar-benar ngidupin untuk 3 orang plus sama Ernie sendiri, jadi 4 lah ya. Well, walaupun secara finansial si Ernie itu juga ya nggak royal sama sekali, bener-bener pas-pasan banget, dia bener-bener struggle. Lalu pada akhirnya 3 tahun kemudian, lebih tepatnya di tahun 2011, Samantha hamil lagi. Kali ini bapaknya itu adalah si Ernie. Sama Ernie, what the hell is that? Sama Ernie, si Samantha punya anak lagi, mending 1, 2. Kembar lagi. How is that possible, bro? 2 sets of twins. 2 kali anak kembar, berarti 4 kembaran. Intinya, semenjak tahun 2011, Ernie mau nggak mau harus bekerja untuk 4 anak sama 1 istri. So, upaya Ernie untuk mengimbangi finansialnya dia untuk keluarga yang besarnya ini, dia mesti keluar dari kampus itu dan bekerja di Little Caesars, yaitu adalah tempat restoran pizza. Jadi dia punya 2 pekerjaan sekarang, jadi pengrajin kayu sama kang pizza. Nah, pada akhirnya di tahun 2013, Samantha yang berumur 24 tahun pada saat itu melahirkan lagi anak kelima. Bapaknya Ernie, I know Ernie is the dad, okay? Semenjak lahir anak yang kelimanya, which is anak laki-laki by the way, di titik itulah si Samantha dan Ernie mulai sering bertengkar, dimana yang argumen kecil tiba-tiba jadi sebuah teriakan. Bahkan si Samantha aja pernah yang namanya telepon polisi, dimana kalau misalnya suami saya ini nerek-nerekin saya, dia abuse my kids, like dia udah mukulin bla 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 bla. Ternyata pas lagi diketahui lebih lanjut sama polisi, nggak ada yang namanya tanda-tanda kekerasan dalam rumah itu, hanya sekedar argumen doang. Argumen doang. Hubungan mereka itu tambah renggang serenggang-renggangnya, tapi at the same time secara bersamaan mereka tuh nggak mau pisah sama sekali gitu loh, belum mau pisah. So untuk ease the nerve, itu bahasa Indonesia untuk menenangkan kepusingan. Nah, itu menenangkan kepusingannya si Ernie. Ernie itu kan dia gamer ya dari dulu lah ya. Akhirnya, just imagine dia punya 2 pekerjaan, terus kalinya dia lagi free time, dia main game lagi. Dan si Ernie ini mempunyai karakter game yang dimana dia bisa nikah dengan ya karakter game lain gitu loh. Which is yang karakter game lainnya itu dikontrol sama orang lain. Nah, itu kan jadi kayak pernikahan virtual. Itu pernikahan virtual membuat Samantha menjadi cemburu. Mulai dari pernikahan virtualnya itu yang di video game, Samantha sama Ernie jadi berantem menggelegar lagi. Tetap mereka belum bercerai, atau maksudnya belum berpisah sama sekali, keluar dari rumah. Ya mau gimana? Orang si Samantha aja nggak punya rumah, anak ada 5, mau di gimana itu anak-anak, right? So ya udah dibiarin aja sama Samantha masih ngudung-ngudung sendiri. Dimana akhirnya karena si Ernie itu udah sibuk sama main video game, Samantha memutuskan untuk membuka kamera iPad-nya dan memulai karir YouTube-nya dengan nama Simple Manic 6075. Yes, itu nama YouTubernya. Alright, taruh gue pause dulu kameranya, gue mau minum. So pada awalnya si Samantha ini bikin YouTube video Simple Manic 6075 dengan memposting konten seperti kayak komentar acara TV, terus komentar film-film. Tapi seiring berjalannya waktu, selain komentar TV dan make up tutorial, oh ya gue lupa dia nggak make up tutorial juga, dia menjadi fokus membuat konten tentang masalah hidupnya. Bukan masa hidupnya, kayak curhat gitu loh sama subscribersnya. Which I don't mind, pasti gue juga ada lah waktu-waktu dimana gue curhat sama kalian, like
Come on man, bahkan judul video gue aja ada curhatan isi hati gue. Ya udahlah, Samantha mulai membuat vlog-vlog pendek tentang hidupnya, dan di dalam vlognya itu dia mengungkapkan bahwa dia menemukan hidup yang sulit sekali. Mulai dari tentang menjadi ibu anak 5, dan mulai cerita tentang bagaimana hidup menjadi seorang istri dari Ernie, dan mulai mengejek-ngejek suaminya sendiri. Dia bilang bahwa Ernie itu gak pernah yang namanya mau menghabiskan waktu dengan anak-anaknya atau dengan dia. Dia selalu fokus dengan video game. Pokoknya si Samantha ini ngeluh terus. Tetapi secara bersamaan dia juga mengakui bahwa dia itu gak kerja, dan yang dia lakukan itu cuma nonton Netflix terus sepanjang hari. Nah, itu gimana ceritanya? Atau main video game. So, it's her life. Jadinya kehidupan dia itu menjadi vlog curhatan pribadi. Nah, as many of us, yang kayak tadi gue bilang di intro, banyak dari kita, apalagi yang YouTubers lah ya, banyak banget yang berharap bahwa di platform ini si YouTubernya akan menjadi besar gitu loh. Maksudnya ada potensi di mana dia akan dikenal banyak orang. Jujur gue adalah salah satunya. It's a competition. Anjing lah gue jadi curhat kan. What I'm feeling right now itu udah jauh dirasakan sama si Samantha dulu. Secara bersamaan si Samantha walaupun punya mimpi besar dan harapan yang tinggi untuk di YouTube, dia ini konsepnya salah. Yang harusnya dia cari konten yang positif, ini malah jadi kayak curhatan pribadi. Like I just did, bitch. But the interesting part was, ada alasannya kenapa si Samantha itu selalu menceritakan tentang curhatan hidupnya, karena apparently subscribersnya dia itu juga jadi tambah kepo. Dia kayak semakin pengen tahu, makanya si Samantha akhirnya terus posting. Mulai dari situlah dia menyadari, oh ada yang care sama gue, oh ada nih yang pengen tahu tentang cerita hidup gue. Dia berpikir, jikalau dia terus melakukannya kayak upload terus, menjawab apa yang diinginkan subscribers, dia yakin bahwa YouTube-nya itu menjadi besar. Tapi sayangnya, balik lagi nih ya ke YouTube. To be honest, gue juga gak tahu karir YouTube gue sampai mana. Tapi yang jelas karir YouTube-nya Samantha itu gak naik-naik. Tapi yang sedihnya itulah Samantha walaupun nyadar ya kalau misalnya dia gak naik-naik di YouTube-nya, dia tetap yang namanya ngupload aja gitu. All this YouTube career, maksudnya kayak aktivitas nge-YouTube-nya dia itu belum cukup untuk menafkahi anak-anaknya. Yang dimana akhir-akhirnya dia berantem lagi sama Ernie. Akhirnya si Ernie ini keluarlah omongan dimana dia kayak merendahkan YouTube-nya si Samantha ini. Nah, udah deh pertengkaran besar lagi. Yang dimana tadinya si Samantha itu curhat tentang segalanya itu ke YouTube. Akhirnya dia sekarang mempunyai kebiasaan untuk bercerita tentang masalah hidupnya sedetail mungkin ke semua orang yang dia temuin gitu loh. Long story short, pada saat itu adalah tanggal 20 Februari tahun 2015, polisi wilayah Tyrus mendapatkan sebuah telepon dari tantenya Samantha ini. Tantenya Samantha bilang ke polisi bahwa keponakannya itu ditemukan, diikat, dan dibekap di dalam rumahnya sendiri. Dia baru aja melepaskannya, dan Samantha mengatakan kepada tantenya bahwa suaminya itu telah dipukulin oleh 3 pria yang memakai baju hitam. Lalu mereka menculiknya. So pada pukul 2:19 pada malam hari, ya pagi hari jatuhnya lah ya. Polisi tiba di lokasi dan di sana mereka menemukan Samantha yang sedang putus asa dan dalam kepanikan. Dia menceritakan bahwa itu 3 laki-laki mendobrak rumah Ernie dan Samantha itu langsung dibekap dan diikat di atas tempat tidur. Lalu si Ernie itu dijatuhkan dan palanya itu pakai pistol, tapi si Ernie itu masih kebangun gitu, jadi belum pingsan. Lalu si Ernie ini palanya dipaksain untuk ngeliat Samantha yang sedang diikat-ikat sama 2 pria lainnya. Si Ernie malah dipukulin abis-abisan sama 3 pria itu, dan Ernie dibawa kabur. Ketika semuanya sudah hening, Samantha yang masih diikat ini mencoba untuk meraihkan teleponnya dia dan menelpon bibinya. Namun dari situlah si bibinya on the way lah ke rumahnya Samantha. Akhirnya rumah itu diperiksa lah sama polisi dan secara keseluruhan dari atas sampai bawah, ceritanya Samantha sepertinya nggak cocok sama apa yang terjadi di rumah ini. Maksudnya kayak tanda-tandanya tuh nggak cocok sama sekali gitu loh. Salah satunya adalah katanya ada pendobrakan, sementara nggak ada tanda-tanda pendobrakan. Kedua, kok si Samantha bisa yang namanya memanggil bibinya
dengan keadaan diikat. Another one is di KTP itu KTP lagi anjing. Di TKP itu gak ada darah sama sekali. Suaminya itu dipukul berkali-kali gitu loh, yang udah pasti keluar lah trot gitu kan ya. Sekecil apapun tidak ditemuin sirup merahnya, nggak ada. Dan yang anehnya itu si 3 pria tersebut kok seakan-akan tahu kamar utama di mana. Dan di satu lagi, mereka punya 5 anak. Di mana si 5 anak itu punya kamar masing-masing gitu loh ya. Bukan 5 kamar masing-masing ya, maksudnya si kembar ini punya kamar di mana, yang kembar satu lagi punya kamar di mana, yang satu kecil lagi itu punya kamar di mana gitu kan ya. Namun pada malam hari itu juga di mana kejadiannya si Ernie diculik dan si Samantha diikat, itu 5 anak nggak kenapa-kenapa, nggak ada yang diikat, tidur sepules-pulesnya di satu kamar yang sama. Even pas si polisi datang itu anak-anak masih tidur sepules-pulesnya. What is going on here? So tidak butuh waktu lama lagi, si polisi ini mulai meragukan cerita Samantha. Akhirnya Samantha dibawa ke kantor polisi, langsunglah dia diinterogasi. Dan pas lagi diinterogasi Samantha mukanya beda anjir. Akhirnya udah lama diinterogasi gitu, Samantha keluar nih omongan bahwa kayaknya gue tahu deh siapa nih yang kemungkinan menculik suamiku. Jadi Samantha ini bercerita bahwa baru beberapa hari sebelum kejadian itu, Samantha baru aja mengunjungi seorang temannya yang lagi di rumah sakit kebidanan. Temennya cewek nih ya. Samantha cerita lah sama temennya yang baru ngelahirin bahwa misalnya suaminya itu kasar, selalu mukul anak-anaknya dan dia, dimana sih temennya itu kan juga jadi sedih kan ya. Nah tapi pada saat itu yang mendengarkan ceritanya Samantha nggak cuma temen ceweknya ini doang, tetapi ada suaminya si temen cewek ini. Lalu si suaminya si temen ini ngeluarin deh kata-kata nih ke Samantha, pria seperti itu tidak bisa dimaafkan dan dia harus berada di luar gambar kehidupan elu. Nah yang baru mengatakan itu namanya adalah John. Dan John langsunglah terlibat dalam tragedi ini. Dari usia yang sangat muda, Jonathan Sanford, yaitu nama panjangnya lah ya, dia ini adalah seorang bully. Jelek banget kan ya. Udah bully so kayak itu pria yang tidak benar. Shut the hell up, you is not a good man also. Intinya udahlah dia tukang bully, dia sering mendapat masalah dan bahkan baru aja keluar dari penjara gitu kan ya. Ironisnya, he got a real record in the police department. Akhirnya si Jonathan itu dibawa dan Jonathan itu mengeluarkan suatu kata yang dimana Samantha itu benar. Yes, Jonathan yang telah menculik Ernie. Tetapi gak cuma dia. Akhirnya polisi membawa 2 laki-laki lain, yaitu adalah saudara iparnya Jonathan yang namanya Jose Antonio dan salah satu temannya yaitu adalah Octavius. Mereka bertiga dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Ketika mereka bertiga udah ada, Samantha masih bersikeras bahwa dia tidak melakukan apapun atas kejadian ini. Walaupun dia udah bersikeras kayak gitu, polisi tetap menyita cellphone atau HP-nya si Samantha untuk dicek. Dan ternyata ketika cellphone-nya Samantha itu dicek, terungkap semua atas keterlibatan Samantha dalam hilangnya Ernie. Ternyata saat penggeledahan awal di rumah Samantha pada jam 2.19 ya tadi ya. Nah itu 2.30 si Samantha izin ke polisi bahwa dia ingin menelpon ibunya. Ya udahlah polisi izinin. Ternyata dia ini malah SMS Jonathan dengan kata yang singkat, yaitu adalah phone shut that down. Matiin HP itu. Yang artinya adalah jadi gini. Ketika si polisi menggeledah rumahnya si Samantha, HP-nya Ernie itu nggak ditemukan di mana-mana. Ternyata HP-nya itu dibawa lah sama 3 pria itu juga. Yang dimana akhirnya si Samantha menyuruh 3 pria itu untuk matiin handphonenya Ernie. Akhirnya polisi meminta Jonathan, Jose, dan Octavius untuk mengembalikan si Ernie. Lalu Jonathan bilang, nggak bisa, dia udah mati. Jonathan memutuskan untuk berterus terang ke polisi bahwa ia telah membunuh Ernie. Samantha ketika mendapat kabar seperti itu, dia nangis histeris. Lalu interogasi tetap dilanjut dengan Jonathan, Jose, dan Octavius. Ya, pakai lampu emergency aja lah ya. Oke, interogasi tetap dilanjut sama Jonathan, Jose, dan Octavius bersama Samantha. Namun ada yang berbeda lagi nih dari mereka semua, yaitu adalah pernyataan Samantha bahwa Samantha tidak tahu bahwa mereka telah membunuh Ernie.
Karena telah diketahui, menurut cerita Jonathan, Jose, dan Octavius, rencana awalnya adalah Jonathan, Jose, and Octavius, dan Catherine mempunyai rencana untuk menanam methamphetamine, kalau nggak salah sabu. Ya. Minta cobain. Cobain apa? Tangguh. Batagor. Oh. Boleh. Dan kemudian membuatnya untuk ditangkap sama polisi. Tetapi setelah mereka mendapatkan sapu tersebut, mereka malah memutuskan untuk ya udahlah buat kita aja deh. Orang barang asik kayak gini masa dikasih ke Ernie terus ditangkap sama polisi, dibawa sama polisi deh tuh sapu kita. Akhirnya mereka mengevaluasi kembali rencana mereka. Samantha memutuskan bersama 3 teman-teman lakinya untuk membunuh Ernie. Karena itu bakal lebih gampang. Sebagai persiapan, Samantha memberi kelima anaknya itu sebuah obat tidur dengan dosis tinggi agar mereka itu tertidur lelap. Makanya ketika polisi itu datang, udah sekencang itu, mereka masih tidur pules 5-5-nya. Lo bayangin anak kecil dikasih obat tidur dengan dosis tinggi. Lalu Samantha mempunyai duplikasi kunci rumah yang dia taruh di depan pintu rumah. Biar si 3 laki-laki itu tidak perlu yang namanya mendobrak rumah agar tidak membangunkan tetangga-tetangga lain. Makanya dia kasih kunci biar masuknya lebih gampang. Jonathan bilang kepada polisi, ketika si Ernie dibawa ke suatu hutan terpencil, si Ernie bangun lagi dari pingsannya dan memohon-mohon ke mereka untuk tidak membunuh Samantha dan 5 anaknya itu. Lalu sebelum Ernie bisa berbicara yang lebih banyak, Jose, sepupunya Jonathan, menembak kepalanya Ernie. Lalu tiga pria tersebut meninggalkan tubuhnya. Jonathan, Jose mengaku bersalah atas penculikan dan tingkat pertama. Keduanya menerima hukuman 50 tahun. Pada September 2017, Samantha divonis 99 tahun di penjara. Dan dia sekarang di penjara Carroll Young Complex di Dickinson, Texas. And apparently kalian bisa namanya, bukan ketemu sama Samantha ya, tapi kalian bisa ngobrol sama Samantha. Ada sebuah situs namanya itu Jail Babes, yang dimana di dalam platform tersebut lo bisa namanya berbincang, chatting bersama cewek-cewek dari penjara. Salah satunya adalah si Samantha ini mencari username Manic6075 dan itulah si Samantha. Sampai sekarang ini dia masih menjawab chattingan-chattingan yang pengen tahu dia lah lewat Jail Babes itu. So yeah, I guess this is it guys. Don't forget to like and subscribe. Follow your guys Instagram for more updates. And sembari nunggu video gue yang baru, go check out my Paramour's Black Museum playlist di mana gue menceritakan sejarah-sejarah gelap, misteri atau yang menggilakan ya. It's good for your knowledge. Bagus buat pengetahuan, okay? Thank you so much for watching me and I will see you when I see you. Thank you guys and I love you.